Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat sasara. Selamat malam be. Betul kan? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dulu semua. Jangan tegang-tegang. Kita rilekskan badan kita. Kita lihat kiri dan kanan. Kita angkat tangan kanan. Tangan kanan. Lambai-lambaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan kita di tempat yang maha suci. Haleluya. Haleluya. Untuk penghantar kita pada pagi hari ini, masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam sukacitanya Tuhan, masuk di dalam kemuliaannya Tuhan. Saya ingin bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 29 ayat 11 yang berbunyi, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Kepala kita adalah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saya punya kesaksian, Judan sendiri tidak tahu lagi, saya sendiri tidak tahu. Saya ingin berkongsi satu kesaksian yang berlaku pada bulan April. Saya mungkin ada sesetengah sini yang tidak tahu, anak bungsu saya adalah pengidap penyakit thalassemia dan dia ada masalah pada waktu itu. Kami ada appointment jantung pada masa itu. Tetapi pada pagi hari itu kami adalah orang pertama yang duduk di kursi. Saya bilang dengan anak saya, Dek, kau sebelum masuk di dalam jumpa pakar, hanya iman yang dapat menyelamatkan. Berdoa di dalam hati kau, yang paling dengan iman kau berdoa. Dengan saya berdoa dan dengan dia berdoa. Dan bila mana kami masuk di dalam, mujizat Tuhan dinyatakan sekali lagi. Kata pakar itu, adik, cantik kau punya jantung, dia bilang. Kau punya jantung. Oke, sudah, bagus sudah. Saya bilang puji Tuhan. Nah, kan kau tidak percaya, mujizat masih dinyatakan. Itulah kebesaran dan kemuliaan dan kejayaannya Tuhan kita. Mari kita beri tepuk tangan kepada Yesus. Itulah kesaksian yang terbesar yang berlaku kepada saya pada beberapa bulan ini. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami datang menyembah Engkau di atas altar-Mu. Di atas altar-Mu kami sebut nama-Mu, penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat hebat, Engkau sangat mulia, Engkau luar biasa. Tiada Allah lain yang kami sembah pada pagi hari ini. Kami hanya punya Allah yang satu, yang hidup di dalam hati kami, bangkit dan bangkit memberi kemenangan kepada umatnya yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang menyertai umat jemaatnya di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh hebat Engkau Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih.
Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja yang Maha Tinggi. Segala kemuliaan, keagungan, kemasyuran, hormat hanya kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat Tuhan pagi ini kami datang kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini, kami merendahkan hati kami merendahkan hidup kami, dan kami menyambut Sang Raja, Engkau yang di atas segala-galanya. Dan biarlah segala yang bernapas boleh memuji Engkau, memasyurkan Engkau, mempermuliakan Engkau, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami dapat bersekutu kembali dengan Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam hari-hari kami yang kami boleh rasakan penyertaan yang begitu sempurna kami nikmati. Dan biarlah Tuhan kami datang di tempat ini mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan puji roh kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan di atas puji-pujian kami Engkau dimasyurkan, dimuliakan, dan berkenan bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, berkati ibadah kami di awal mulanya, tengah hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan urapan-Mu boleh menyertai kami Tuhan. Roh-Mu hadir memberkati kami, melawat kami Tuhan, memberkati kami, sehingga kami yang datang dalam keadaan lemah kami boleh dikuatkan, kami yang datang dalam keadaan sakit kami boleh kesembuhan daripada Tuhan. Dengan puji-pujian yang ada kami boleh lepas daripada setiap masalah yang kami boleh alami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat umat-Mu dalam perjalanan menuju tempat ini. Sertai Tuhan, tibakan dengan selalu berkumpul bersama-sama dengan kami. Dengan demikian kami boleh memuji, beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kami mulaikan ibadah dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai yang termulia untuk Raja kita. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Siapa yang hebat di dalammu? Siapa yang kuat di dalammu? Pemujizat di dalammu. Haleluya. Gloria bagi Tuhan.
ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sudah mengalir. Mari kita mengalir bersama Yesus di dalam hadirat Tuhan. Punya mujizatnya sendiri. Di dalam hadirat Tuhan punya kesembuhannya sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Mulai kami sekarang Bapak.
masih semula. Bagian-bagian ini Bapak sangat penting di dalam hidup kami. Dia adalah fondasi hidup rohani kami. Dan oleh sebab itu Bapak, melalui hadirat-Mu, melalui urapan-Mu, maka bagian-bagian ini boleh terpelihara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian. Karena itu firman Allah berkata bahwa Allah hadir, duduk bertakhta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu akan menjadi bagian kami, bahwa di mana Injil diberitakan, penyertaan Allah akan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang siap berkata-kata. Karena hamba-Mu tidak berdiri karena sekedar berdiri, karena itu rutinitas. Biar hamba berdiri karena benar-benar ada di dalam pimpinan, ada di dalam Tuhan penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak jemaat kembali untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang masih berkaitan dengan apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, ya, kita masih berada dalam suasana ya Minggu Paskah, ya. Dalam kalender orang-orang Kristen bahwa hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang dipenuhi sukacita. Karena apa? Kita memperingati akan hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Untuk menjimat masa, mari kita langsung belajar dan membaca firman Tuhan bersama-sama saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Oke? Oleh karena hanya 2 ayat saudara, maka kita akan membaca bersama-sama tanpa berganti-gantian. Oke? Kita bermula dari ayat yang ke-57 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, nah dasar tema kita ini diambil dari ayat yang ke-57 tadi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Kenapa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan, untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena di dalam ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
saudara diberi apa? Kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Memenangi semua peperangan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, saudara kasih Tuhan, dasar kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan karena apa? Tuhan kita yaitu Yesus Kristus sudah mengalahkan apa? Kematian. Nah, saudara kasih Tuhan, saya berkali-kali katakan bahwa kematian adalah masalah yang sangat serius. Kematian adalah puncak masalah yang saudara kasih Tuhan dihadapi oleh siapapun yang namanya manusia. Ya, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan di dunia ini, saudara kasih Tuhan, hanya orang-orang percaya diberi janji oleh firman Tuhan. Ketika engkau mati, jangan pernah apa? Berduka cita seperti orang-orang dunia. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal di mana kita melihat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kalau Yesus sudah mengalahkan kematian, saudara kasih Tuhan, ini juga seperti kata firman Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa lewat kemenangan Yesus atas kematian membuat saudara menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ada amin? Nah, saudara kasih Tuhan, bila berbicara tentang apa itu kemenangan, berarti saudara ada peperangan yang kita hadapi, ada tantangan, ada pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan tahukah saudara kasih Tuhan, menurut Alkitab ada 3 peperangan yang setiap hari kita hadapi. Peperangan yang pertama adalah berperang dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Yang kedua saudara, peperangan yang kedua yang kita hadapi setiap hari, yaitu diri Anda dan diri saya. Ya. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, peperangan yang kita hadapi, yaitulah namanya pergumulan di dalam berbagai bentuk. Di antara kita satu dengan yang lain punya peperangan tersendiri. Dan Tuhan katakan pagi hari ini saudara kasih Tuhan, kalau Yesus sudah mengalahkan kematian, itu satu peperangan yang hebat dan luar biasa bagi kita. Dan Yesus sudah menang. Tuhan juga berkata, 3 peperangan ini yang saudara dan saya hadapi pasti akan diakhiri dengan apa? Kemenangan. Kenapa? Kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan bagi kita. Amin. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Peperangan boleh hadir di dalam hidup kita, tapi Tuhan katakan peperangan itu bukan membuat engkau tunduk, bukan membuat engkau takluk, bukan membuat engkau putus asa, bukan membuat engkau menyerah, tetapi peperangan itu membuat kamu melihat apa? Kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, lihat yang ketujuh ini, satu kebanggaan kita, bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat saudara diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang pemenang di dalam Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai pemenang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Nah, sekarang ayat yang ke-58. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, saudara? Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Di ayat yang ke-58 ini saudara, kita akan belajar bahwa ada 3 cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di mana melalui 3 cara ini, itulah saudara kasih Tuhan yang ditunjukkan ya Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Dia buat kemenangan yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, apa yang pertama saudara kasih Tuhan? Marilah bersyukur kepada Tuhan dengan apa dikatakan?
Ya, ini yaitu tetap berdiri di dalam Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, di dalam terjemahan lain, ya, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kuat di dalam Tuhan. Nah, saya akan bacakannya. 1 Korintus 15:58. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara yang pertama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang telah Dia berikan kepada kita, yaitu dikatakan, hendaklah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Kuat di dalam Tuhan. Tahukah saudara kasih Tuhan, orang yang kuat itu dibutuhkan di mana-mana. Ya, negara yang kuat ekonominya, ya, saudara kasih Tuhan, negara itu akan menjadi negara superpower. Kita lihat hari ini, negara yang sedang, saudara kasih Tuhan, hampir-hampir mengalahkan Amerika Serikat apa? Negara Cina. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, Cina banyak negara dulu menjadi musuhnya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, karena Cina mulai menarik hati bangsa-bangsa itu, saudara yang dikasih Tuhan, melalui ekonomi, maka bangsa-bangsa itu tadinya menjadi musuh, kemudian menjadi kawan. Saudara, jadi kekuatan ekonomi ini menjadi, ya, menjadi perjuangan dan menjadi, saudara yang kasih Tuhan, hal yang diimpikan oleh setiap negara di dunia ini. Nah, saudara kasih Tuhan, di Malaysia dikatakan ada rancangan keberapa dan keberapa. Di Indonesia pun begitu juga. Ada namanya tahap-tahap pembangunan di periode ini, di pemerintahan ini kita bangun ini dan ini. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena apa? Setiap negara ingin mau membangun negaranya supaya menjadi negara yang kuat ekonominya. Orang yang kuat, negara yang kuat ekonominya, saudara, pasti negara itu maju. Negara yang kuat ekonominya, saudara, pasti negara itu akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Negara yang kuat ekonominya, pasti negara itu, saudara kasih Tuhan, boleh dipakai untuk menolong bangsa-bangsa. Tahukah saudara kasih Tuhan, bangsa yang paling banyak memberi sedekah hari ini adalah bangsa Amerika. Kenapa dia boleh memberi, saudara? Sebab negara ini kuat di dalam ekonomi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah, kuat yang dimaksud di sini, saudara, bukanlah kuat dalam hal ekonomi, tapi kuat di sini yaitu tetap kuat di dalam Tuhan, maksudnya kuat di dalam iman. Amin. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, serangan terhadap iman orang-orang percaya hari ini, saudara yang kasih Tuhan, datang dari berbagai sudut. Benar atau tidak? Ya, kalau saudara masuk di YouTube, saudara, ya, hari ini kita melihat selalu ada perdebatan antara pihak Kristen dan pihak, ya, dari agama seberang. Pahamlah itu, saudara, agama seberang apa yang saya maksud, jangan terlalu jelas. Ya, saudara, selalu ada perdebatan. Ya, dan saudara kasih Tuhan, ya, menurut dari channel-channel orang Kristen yang saya dengar, waktu terjadi perdebatan, saudara, maka ada saja orang-orang dari seberang itu tiba-tiba, saudara, berubah hatinya, berubah pikirannya, kemudian membuka hati sama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saudara dikasih Tuhan, orang dari seberang ini mulai pasang strategi bagaimana supaya jangan ini terjadi. Rupanya saudara dikasih Tuhan, melalui perdebatan ini Injil sedang diberitakan. Ya, walaupun pendebat-pendebat orang Kristen itu dimakin hamun, saudara dikasih Tuhan, tapi mereka tetap menjawab dengan kasih, menjawab dengan rendah hati. Karena apa, saudara kata, mereka paham hanya dengan apa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, maka kita berada di pihak yang menang. Nah, jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus.
adanya serangan terhadap iman kita hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebab orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya, tidak mudah digoyahkan oleh setan. Ada amin? Orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, akan menjadi berkat hari ini dan hari akan datang. Ada amin? Iya. Tapi kalau saudara yang kasih Tuhan tidak kuat di dalam iman, maka orang-orang itu dalam sesaat baru tersinggung dengan khotbah saudara, kemudian sudah berhenti melayani Tuhan. Dan orang seperti ini, apalagi kalau saudara kasih Tuhan dilihat di dalam Facebook tiap minggu, oh ada di sini berdiri memimpin pujian. Terus hari berikutnya, bulan berikutnya, oh sudah dilihat di mana? Di acara apa? Aramatai. Apa? Perayaan apa? Keamatan. Bukan salah saudara kasih Tuhan. Tapi saudara, ya, kalau di sana menyanyi, menghabiskan suaranya saudara, sementara ada orang-orang di sekelilingnya lagi mabuk-mabuk, maka itu bukan lagi yang tempatnya sebagai orang-orang percaya. Benar atau tidak? Benar kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita kuat di dalam iman, maka banyak pengaruh positifnya, ya, kepada dunia dan juga kepada apa? Anak-anak Tuhan. Coba saudara yang kasih Tuhan, kalau saya lemah, coba saudara kasih Tuhan, kalau saya jatuh dalam dosa, pasti saudara akan hancur, betul atau tidak kan? Tapi kalau saya tetap kuat, saya tetap berdiri di sini hari ini, saya tetap saudara kasih Tuhan, masih dilihat mukanya di Facebook, pasti saudara serangan apapun datang yang ingin menghentikan saudara, ya, perjalanan saudara mengikut Yesus, tidak akan mempan, tidak akan berkesan, kata orang Malaysia. Anda akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan apa? Selalu ya berdiri teguh atau ya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah apa rahasianya saudara dan saya senantiasa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Amin. Nah, 3 cara ini saudara, ya. Ada 3 cara bagaimana supaya saudara dan saya tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Yang pertama, Alkitab mengatakan jangan pernah melalaikan persekutuan bersama. Amin. Ya. Alkitab mengatakan di dalam Efesus, kita kan ini tubuh Yesus. Amin. Ada orang percaya saudara ditaruh Tuhan sebagai tangan kanan. Ada orang percaya ditempatkan Tuhan sebagai apa? Tangan kiri. Ada orang percaya ditempatkan Tuhan sebagai kaki kanan dan kaki kiri. Coba saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada tangan kanan saya, hanya ada tangan kiri, kira-kira sempurna pekerjaan saya lakukan? Pasti tidak sempurna. Demikian juga jika saya hanya mempunyai satu kaki, saudara yang dikasih Tuhan, maka saudara, apapun yang saya lakukan pasti ada dalam masalah. Jadi penempatan kita sebagai orang-orang percaya di dalam tubuh Yesus Kristus, apa maksudnya saudara? Supaya kita melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Itu sebabnya tidak boleh ada orang percaya aku lebih hebat daripada kamu, ya. Aku lebih hebat daripada kamu. Tapi yang ada, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, untuk kuat di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, hubungan kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Yesus jangan pernah dilalaikan. Ibrani 13 ayat 1 dikatakan begini, peliharalah kasih apa? Persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Sebab apa? Kasih persaudaraan ini, saudara kasih Tuhan, adalah tempat di mana kita saling mendoakan, ya, saling menasihati, saling menegur dan lain sebagainya. Yang kedua saudara, bagaimana kita kuat di dalam iman? Jangan melalaikan apa? Ya, perenungan firman Tuhan. Amin.
tahu hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, informasi tuh sumber-sumber untuk membuat iman saudara kuat teguh di dalam Tuhan, ya, terbuka lebar. Saudara dikasih Tuhan, saya lihat istri saya di rumah. Saudara dikasih Tuhan, sudah banyak hamba Tuhan yang saya tidak kenal. Begitu dia pusing di tengah jalan, saya seperti mendapat suara Tuhan, ya, bahwa firman itu berbicara kepada saya. Dan saya melihat, oh ini pula hamba Tuhannya yang saya tidak kenal. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Di YouTube sekarang banyak orang-orang dipakai Tuhan untuk menguatkan iman saudara dan saya. Untuk itu, maukah kita menggunakan kredit kita untuk Tuhan? Amin. Jangan habis kredit 1 hari 10 ringgit hanya karena apa? Tengok apa? Upin-upin. Tengok apa lagi saudara? Ya. Apa saja, ya, bukan salah. Tapi saudara kasih Tuhan, kan Alkitab mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Kalau bangsa, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau kredit habis, karena itu mendengar khotbah itu namanya memuliakan Tuhan. Kalau kredit kita habis, saudara kasih Tuhan, karena mendengar lagu-lagu pujian, itu namanya menggunakan harta untuk kemuliaan Tuhan. Nah, setan juga hari ini saudara menyerang melalui media sosial. Ya. Banyak orang gugur imannya, banyak orang meninggalkan Tuhan juga karena media ini saudara. Jadi setan menggunakannya, tapi Tuhan juga apa? Menggunakannya. Pilihan ada di hidup saudara dan saya. Nah, yang ketiga saudara kasih Tuhan, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Jangan melalaikan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan melalui doa. Amin. Tapi saudara kita berdoa bersama-sama hanya 1 minggu 1 kali. Lalu hari Rabu ada piston di sini, ada persekutuan doa. Jadi dalam 6 hari atau 7 hari, saudara kita hanya berkumpul berdoa bersama-sama secara berdoa bersama-sama sebanyak 2 kali. Nah, kalau saudara dikasih Tuhan bergantung, ya, saudara yang dikasih Tuhan melakukan doa dan penyembahan Tuhan hanya saat kita berkumpul bersama-sama. Tidak ada usaha, tidak ada perjuangan saudara sendiri untuk membangun hubungan dengan saudara, maka pasti saudara tidak akan kuat. Itu sebabnya saudara, semakin lama kita ikut Tuhan, biasakan disiplin untuk apa? Membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang kedua saudara. Nah, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jangan goyah. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada yang ketiga di sini saudara, ya, di mana itu salah satu cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apa dikatakan firman Allah di sini? Jangan apa? Goyah. Tapi itu goyah saudara. Goyah artinya dalam bahasa Indonesia goyang juga. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, orang yang goyang itu saudara yang kasih Tuhan artinya orang yang mudah terpengaruh. Nah, saudara, sebuah pohon, ya apapun bentuknya pohon itu, kalau ditiup angin dari utara saudara, maka dia akan apa? Dia akan condong ke selatan. Kalau ditiup angin dari barat, maka dia akan condong ke timur dan sebaliknya. Dalam arti kata saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang goyah adalah orang Kristen yang tidak memiliki apa? Pendirian. Tidak memiliki prinsip. Amin. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, dibutuhkan hari-hari ini orang-orang percaya yang mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu memiliki prinsip di dalam hidupnya. Coba kita lihat di dalam Alkitab saudara, ya, semua anak-anak Tuhan punya prinsip dan pendirian masing-masing. Salah satu yang kita lihat hari ini Yosua, oke? Yosua 24 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di negeri Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah prinsip hidup atau pendirian daripada apa? Keluarga Yosua. Dia katakan begini, kalau kamu tidak anggap, kalau kamu menganggap bahwa beribadah itu tidak baik, kalau kamu menganggap bahwa beribadah itu membosankan, kalau kamu menganggap beribadah itu membuang-buang masa, itu adalah pilihan. Tapi ingat, aku ada prinsip tersendiri. Aku dan keluargaku akan tetap apa? Menyembah, akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Jadi saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan ibadahnya itu tergantung kepada orang lain. Banyak kan orang berkata hari ini, oh hari ini suami saya tidak sembahyang, maka saya pun tidak ikut sembahyang. Hari ini istri saya tidak sembahyang, maka saya pun tidak ikut sembahyang. Artinya saudara kasih, ibadahnya itu digantungkan kepada orang lain. Dan ini orang Kristen yang tidak mempunyai prinsip. Saya katakan pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, prinsip atau pendirian iman di dalam hidup kita harus selalu ada. Tahukah saudara kasih Tuhan, di kitab Daniel, ya, kita lihat bagaimana pendirian iman, prinsip iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika saudara kasih Tuhan disuruh menyembah patung, ya, orang ini punya prinsip, dikatakan, kami tidak akan pernah menyembah patung yang engkau buat itu, walaupun taruhannya adalah api yang menyala-nyala di depan kami. Karena apa? Kami punya prinsip hanya menyembah kepada Allah, hanya taat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau anak Tuhan tidak punya prinsip, itulah akibatnya. Ya, orang Kristen yang tidak punya prinsip, kau tahu apa kesannya saudara? Sekejap di gereja besok di gereja B, terus lusa di gereja C, ya kan? Tidak punya prinsip, ya kan? Kemudian saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang tidak punya prinsip saudara sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Saudara kasih Tuhan, coba lihat di YouTube hari ini, salah satu yang diserang oleh ajaran sesat hari ini, banyak gereja-gereja saudara, pendeta-pendeta hebat mulai berkata begini, memberi perpuluhan itu sebenarnya tidak lagi diizinkan, ya, sebagai orang-orang percaya perjanjian baru, saudara, ya, dengan berbagai-bagai macam alasan. Kalau kita memberi perpuluhan, maka pendetanya yang kaya, pendetanya yang besar perut, pendetanya yang akan jalan-jalan kemana? Ke apa? Yerusalem, Israel sana, dan banyak lagi alasan-alasan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, setan sedang menyerang ini. Setan sedang menghentikan ini supaya anak-anak Tuhan yang telah setia berpuluh-puluh tahun saudara Tuhan berhenti melakukannya. Kenapa? Setan tahu kalau jemaat diberkati, kerajaan Allah akan diberkati. Amin. Itu sebabnya setan mau memakai hamba-hambanya. Tahu saudara kasih Tuhan, penyesatan yang berbahaya bukan dari luar, tapi dari dalam gereja, ya kan? Nah, itulah pekerjaan setan hari ini. Jadi saudara kasih Tuhan, banyak anak Tuhan yang begitu setia memberi perpuluhan, kemudian dipengaruhi ajaran ini tiba-tiba, ya mungkin benar ya. Nah, padahal saudara kasih Tuhan, ini taktik apa iblis, ini strategi setan. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan jauh dari berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tertutup berkatnya, itulah strategi setan. Tetapi saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya prinsip, amin, bahwa aku memberi perpuluhan karena itu satu kebenaran, amin. Aku memberi perpuluhan karena apa? Itu tanda kasihku kepada Tuhan. Dibanding 90% yang menjadi milik saya,
Tuhan izinkan untuk saya nikmati, sementara hanya 10% saya kembalikan kepada Dia. Apakah saudara kasih Tuhan lebihnya itu? Ya, jika dibanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah prinsip yang harus kita pegang. Amin. Hari-hari ini, biarkan saja ajaran itu saudara berkelihatan. Biarkan saja ajaran itu saudara kasih Tuhan ya mulai menyerang banyak anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang ada hari ini percaya, saya hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Maka perlu saya mengucap syukur dan kesetiaan memberi perpuluhan dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali sebagai orang-orang percaya jangan mudah goyah. Amin. Tetapi tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Jangan mudah ya saudara kasih Tuhan yang terombang-ambing ke sana kemari, tetapi tidak punya prinsip di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga saudara. Ya, bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada ucapan syukur kita yang ketiga di sini saudara. Ya, sebagai satu ucapan syukur kepada giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu bila saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, dia berbicara tentang kerajinan. Dia berbicara tentang gairah. Dia berbicara tentang apa? Semangat. Jadi orang yang giat itu berarti orang itu rajin, bergairah dan bersemangat. Nah, coba perhatikan di sini saudara yang dikasih Tuhan. Giatlah selalu. Artinya apa? Kerajinan kita, semangat kita, gairah kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, jangan pernah berhenti atau jangan ikut apa mod kita. Ya, hari ini ya lagi saya tidak senang, saya tidak mau datang melayani. Hari ini mod saya tidak begitu bagus, maka saya berhenti menarik rebana dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang paling indah di dalam hidup kita selama kita hidup di bumi ini. Selain hal ini, saudara, siap apa? Melayani Tuhan. Amin. Kenapa? Coba lihat di ayat seterusnya, dikatakan semua jerih payah kita, semua kesusahan yang kita alami karena melayani Tuhan, dikatakan firman Tuhan tidak sia-sia, alias apa? Diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau orang dunia sudah dikasih Tuhan, ya, melihat anak-anak Tuhan melayani Tuhan itu dianggap kebodohan. Ya, orang mau menjadi pastor dianggap itu kebodohan bagi orang dunia. Sudah dikasih Tuhan. Dan banyak kali kita dengarkan cerita-cerita seperti ini. Untuk apa kamu pergi gereja? Pendeta bukan kasih kamu uang. Ya, yang kasih uang itu adalah saya sebab kau kerja sama saya. Ya, kamu pergi gereja habiskan masa, ya, dan kemudian habiskan duit. Karena pakai di gereja kan ada namanya pungutan persembahan. Amin. Persembahan, korban persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, nah bahasa-bahasa seperti ini selalu kita dengar. Tapi saya katakan hari ini, sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini, setiap pengorbanan saudara, entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, sudah kasih Tuhan, pengorbanan materi, pengorbanan kebendaan, apa saja di dalam hidup kita saudara, yang kita berikan karena kemuliaan Tuhan. Alkitab mengatakan tidak pernah ada sia-sia. Tahukah saudara dikasih Tuhan, beberapa orang yang hebat di dunia ini, saudara dikasih Tuhan, kehebatannya berakhir waktu masuk liang kubur. Betul atau tidak? Tapi hari ini saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan setiap jerih payah kamu sekalipun itu manusia tidak memperhitungkan.
Sekalipun itu dianggap kebodohan bagi manusia, tapi Tuhan berkata, aku catat dalam buku kehidupan. Aku perhatikan setiap korbanmu. Aku perhatikan setiap kepedatanmu. Aku perhatikan setiap kesetiaanmu. Aku perhatikan, ya, aku tahu waktu sebenarnya engkau sakit, tapi penyakit itu tidak menghalangi engkau memberi hidupmu untuk melayani Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia karena dia mengasihi Tuhan luar biasa. Nah, pada satu saat dia sakit. Istri kalau dikasih khotbah, saudara yang kasih Tuhan takut minta ampun, karena memang bukan sedang berkhotbah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hamba Tuhan ini dalam keadaan ya parah, ya, karena diserang penyakit tertentu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan demikian dia katakan, sekalipun aku harus berkhotbah dari tempat tidur, penyakit tidak boleh menghentikan aku melayani Tuhan. Amin. Nah, inilah orang-orang saudara yang kasih Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Inilah orang-orang yang saudara kasih Tuhan yang merasakan dalam hidupnya bahwa ada kebanggaan, ada sukacita tersendiri. Karena apa? Yesus kita telah menang atas kematian. Puji nama Tuhan. Jadi lihat hari ini saudara kasih Tuhan, ya, coba renungkan baik-baik saudara. Ya, semakin hari semakin kita tua kan, saudara. Jadi Tuhan katakan, satu ketika tenagamu akan berakhir. Ya, satu ketika masa hidupmu di bumi ini akan berakhir. Nah, kalau saudara kasih Tuhan, saudara labur itu di dalam kerajaan Allah, maka saudara kasih Tuhan saat jumpa Tuhan, Tuhan akan peluk saudara dengan penuh sukacita. Ya, saya memberi tenaga, saya memberi waktu, dan semua itu engkau labur dalam kerajaanku, engkau labur dalam kerajaanku. Sekarang terima mahkota kemuliaan yang sudah disediakan Bapa dari dulu dan sampai hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, menjadikan sekali banyak orang menghabiskan hidupnya, tenaganya, waktunya, sedikit pun tidak pernah diberi sama Tuhan. Tapi mari hari ini, saudara kasih Tuhan, Yesus sudah mati untuk kita. Dia pun sudah bangkit untuk kita. Tuhan katakan, saatnya kerajinanmu, semangatmu, gairahmu melayani aku harus kamu berikan. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sangat penting kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita lihat yang keempat, saudara. Ya, oke, sebelum kita melihat yang keempat, ini ada ayat, ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rupanya saudara yang dikasih Tuhan, semangat melayani Tuhan dengan penuh kerajinan itu ada pada setiap orang. Apalagi kalau baru disentuh kasih mula-mula. Amin. Orang kalau merasakan kasih mula-mula itu, saudara yang kasih Tuhan, ya, apapun kesukaran yang dialami dalam melayani Tuhan, saudara kasih, tidak akan menghentikan sukacitanya, tidak akan menghentikan gairahnya, semangatnya melayani Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, rupanya, ya, bagian ini, hal ini sangat penting, tetapi juga boleh berhenti di tengah jalan. Untuk itu, firman Tuhan menasihatkan bagi kita, jangan pernah kerajinanmu merosot atau kendor. Amin. Saudara, layani Allah dengan segiat-giatnya. Oke, mari kita lihat yang keempat, dan itu adalah yang terakhir. Dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kita baca 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Nah, inilah cara yang keempat
bagaimana kita mempersembahkan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kita, saudara yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kita. Dikatakan apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan harus didasari dengan apa? Kasih. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahukah? Perhatikan baik. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan selalu dihalangi oleh setan. Selalu setan akan menghalanginya dengan berbagai-bagai cara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus dibutuhkan untuk melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, dibutuhkan kasih. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kasih ini melampaui segala-galanya. Ya. Oke. Saudara pernah mengalami itu menunggu? Ya. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita menunggu karena kita mencintai seseorang itu, saudara kasih Tuhan, maka berapapun jam lamanya kita menunggu, kita tidak akan pernah susah. Kita akan pernah, ya, saudara kasih Tuhan, mengomel. Tak mengomel saudara, bersungut-sungut kalau orang itu kita kasih. Ini kan orang kalau lagi saudara kasih Tuhan sedang dilamun cinta, ya. Semakan ini pernah melalui masa-masa bercinta. 3 jam duduk bersama-sama itu dianggap apa? 1 menit. Ya kan? Ya. Kenapa saudara? Mereka saling mencintai. Tapi saudara kasih Tuhan, coba jika hubungan itu tidak ada rasa cinta di dalamnya saudara, maka 1 menit saudara kasih Tuhan itu sudah jadi neraka bagi kita. Betul? Pernah saudara alami bersama-sama dengan orang yang jiwanya, kesukaannya tidak sama dengan saudara. Nah, bersama orang ini saudara kasih Tuhan, ya, 2-3 menit atau setengah jam itu sudah saudara akan gelisah dengan segala macam. Mungkin waktu dia cakap saudara akan lihat dinding, lihat siling dan lain sebagainya. Tidak ada apa? Kemesraan, tidak ada. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, antara kita dengan orang itu tidak ada kasih. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita ada kasih, maka saudara yang dikasih Tuhan berapa jam pun duduk bersama-sama, tidak ada masalah. Saya pernah melihat satu hamba Tuhan, kawan saya, yaitu Pastor Yesus, saudara, ya. Kami kan sama-sama sedang kuliah di Indonesia dan akan pergi ke Indonesia bulan Agustus akan datang. Ya, saya sudah selesai belajar, tinggal mau graduation, ya saudara. Nah, karena kami punya hati itu sama-sama kesukaannya, ya, saudara kasih Tuhan, kami bercerita tentang sesuatu. Tahu-tahu saya pulang ke rumah, jadi ke saudara, sudah jam 1. Dan pertemuan kami mulai dari jam 10. Tanpa sadar, cakap ini. Tidak tahu berapa jam kami bercakap. Saya pulang, saya tahu sudah jam 1. Kenapa saudara kasih Tuhan? Di antara kami ada hubungan batin. Kan? Nah, jadi duduk bersama-sama dengan orang yang kita kasih, saudara kasih, berapapun lamanya tidak akan siksaan, tidak akan menjadi siksaan bagi kita. Sebaliknya, kalau saudara dan saya bersama-sama orang yang tidak sehaluan, tidak sependapat, tidak sehati, maka itu masalah bagi kita. Nah, sama halnya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saya katakan tadi saudara, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, selalu ada tantangannya dari setan. Ya, saya membuktikan saudara kasih Tuhan bahwa sesuatu yang kita buat bagi Tuhan selalu dihalangi setan dengan berbagai cara. Coba banyak orang hampur-hampurkan duitnya untuk sesuatu yang tidak berguna, amin. Tapi ketika memberi bagi pekerjaan Tuhan, beratnya hatinya minta ampun. Saudara, mengerikan kan? Ya. Orang berkorban saudara kasih Tuhan untuk acara Aramatai, untuk acara berpesta pora, orang tidak pikir itu berapa uang habis. Tapi ketika saudara yang kasih Tuhan itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan, berpikir 100 kali. Ya, saya pernah lihat saudara yang kasih Tuhan, seorang ya anak Tuhan
Ada satu hamba Tuhan sedang menjalankan les atau minta sumbangan untuk pembangunan gereja, dan saya bawa anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini kepada orang tersebut karena saya lihat pekerjaannya bagus, sumber keuangannya bagus, saudara. Waktu dia tulis dalam surat itu, yang di dalam buku itu, berapa yang dia beri, saya pun tutup mata. Kenapa? Tidak sembarangan orang seperti ini diberkati Tuhan luar biasa. Tapi waktu dia memberi, saudara kasih Tuhan, orang susah pun boleh memberi ya dengan apa yang dia beri. Saya lihat hidupnya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, tapi untuk memberi kepada Tuhan, waduh, berpikir 1000 kali. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika imannya ada, mari kita sambung ayam. Oh, di situ dia habis-habisan. Ke situ dia ambil semua simpanannya, ya, dia ambil semua uang. Dia bilang, oke, kalau hari ini kami tidak ada uang, saya kasih pinjam uang. Untuk Tuhan, untuk kekekalan saudara, berat tadinya memberi, tapi untuk hal-hal yang membawa kebinasaan, itu dengan semudah itu dia memberi. Inilah orang yang tidak ada kasihnya kepada Tuhan. Nah, mari hari ini Tuhan berkata kepada kita, apapun yang kamu lakukan, lakukan apa? Karena itu cintamu kepada Tuhan. Amin. Itu satu ungkapan cintamu kepada Tuhan. Itu cara untuk engkau menyatakan kepada Tuhan bahwa dengan aku berdoa, itulah rasa cintamu sama Tuhan. Dengan cara aku melayani, maka itu aku membuktikan bahwa aku mencintai Tuhan. Amin. Tahukah saudara kasih Tuhan, ya, Allah telah membuktikan kepada kita bagaimana dia mencintai saudara lewat dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan nyawa yang Yesus beri tidak boleh diukur dalam tingginya bagaimana kasihnya Tuhan kepada kita. Untuk itu mari hari ini saudara kasih Tuhan, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa beratnya melakukan sesuatu kepada Tuhan jika bukan karena kasih. Tapi sebaliknya saudara, seberat apapun tantangan, seberat apapun pergumulan, seberat apapun saudara kasih Tuhan, ya, kebutuhan yang muncul di dalam kerajaan Allah, tapi kalau saudara ada kasih kepada Tuhan, maka tidak sukar untuk apa? Memberinya kepada Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasihi. Yesus sudah memberi kemenangan bagi saudara dan saya lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Mari kita hari ini katakan, Alkitab mengatakan, mempersembahkan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya. Kenapa berita kebangkitan Yesus Kristus ini, firman Tuhan katakan harus disampaikan saudara? Karena bagi dalam berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati, memberi pengharapan kepada berjuta-juta orang yang ada di dunia ini yang dipenuhi oleh keputusasaan. Di dalam kebangkitan Yesus, semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang baik, saudara kasih Tuhan, itu Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya tidak pernah salah menyembah Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang telah menaklukkan kematian. Dan kemenangannya atas kematian itu juga adalah kemenanganku. Kemenangannya atas kematian itu juga bukti bahwa semua peperangan yang aku hadapi dalam hidup ini, satu ketika, sekalipun dia berat, Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara dan dikasih Tuhan, bawa hidupnya kepada Tuhan, mengucap syukur sama Dia. Terima kasih Tuhan, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang kami sembah. Maka untuk itu Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kerajinan, gairah,
semangatmu. mengasihi Allah jadi gendor atau manusia. Allah kita adalah Allah yang baik. Saudara kasih Tuhan, semangat adalah hal yang sangat penting di dalam hidup orang-orang percaya. Karena ketika kita memiliki semangat, saudara kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan akan disertai dengan kesungguhan, akan disertai dengan kesetiaan. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, salah satu strategi setan adalah meruntuhkan semangatmu di dalam mengasihi Tuhan. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang ada di Efesus ditegur oleh Tuhan karena apa? Sudah kehilangan kasih Tuhan, sudah hilang gairah dan semangatnya mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak ada pukulan iblis yang paling mematikan dalam hidup orang-orang percaya selain hal itu, mematikan semangat saudara. Marilah kita datang kepada Tuhan. Orang dunia menghabiskan waktu tenaganya untuk sesuatu yang dia inginkan. Tetapi apapun keberdayaan, apapun keberhasilan di bumi ini, kata firman akan berakhir di kuburan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sebaliknya, ketika saudara dan saya menghabiskan hidupmu untuk Allah, untuk Yesus, maka firman Allah berkata, engkau sedang menginvestasikan, engkau sedang melabur di dalam kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang hidupnya habis percuma di bumi ini. Waktu, tenaga, usia yang Tuhan beri kepada dia habis percuma. Hari-hari ini, saudara dan saya sebagai umat-umat tebusan Yesus Kristus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara dan saya pagi hari ini ada gangguan untuk kita tidak lagi bersemangat melayani Allah. Tapi pada hari ini Yesus berkata, lakukan itu dengan kasih. Hanya karena kasih kepada Allah, maka saudara semangat untuk melayani Dia, gairah untuk melayani Dia tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada malam ini, pada pagi hari ini Bapa. Bahwa kemenangan-Mu atas kematian bukan lagi milik Tuhan sendiri, tapi Tuhan, kemenangan ini juga Engkau berikan kepada kami. Kemenangan atas kematian Tuhan menjadi jaminan bagi kami bahwa dalam setiap peperangan yang kami hadapi, berat, sukar, sulit, tetapi Bapa Surga, satu ketika kami mengakhiri di dalam kemenangan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapa, jangan izinkan masalah untuk menaklukkan kami, untuk membuat kami menyerah dan berhenti mengikut Tuhan. Tapi Bapa Surgawi, biar pagi hari ini, haleluya, melalui berita kebangkitan, membuat kami, Bapa Surgawi, untuk terus mengarahkan hidup kepada apa yang ada di depan. Yang garis akhir itu, garis final itu, Tuhan, kami akan sampai ke sana. Kami tahu hari-hari ini, Bapa, serangan terhadap iman kami, Tuhan, serangan setan dalam berbagai cara untuk melumpuhkan iman anak-anak, melumpuhkan kasih anak-anakmu, Bapa Surga, sangat banyak terjadi di dalam diri anak-anak. Tetapi pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu yang ada di sini, kami persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi, Roh Kudus, Tuhan mengobarkan semangat yang cinta kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sebab kami tahu Tuhan,
ketika semua kami lakukan di dalam kasih kepada Allah, tidak ada yang namanya jadi beban bagi kami, berat bagi kami, tapi semua akan menjadi baik, semua akan menjadi mudah karena didasari oleh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, saya buat umat hari ini yang semangatnya, kasihnya mulai Tuhan Yesus merosot, bakar mereka kembali untuk tetap dengan penuh kesetiaan, penuh kesungguhan melakukannya kepada Allah. Karena firman-Mu berkata, semua pengorbanan kami apa bentuknya tidak akan sia-sia karena diberi kepada Tuhan yang hidup yang sudah mengalahkan kematian, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini, tanamkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Kita persiapkan pemberian kita. Kita sudah diberkati dengan firman, kita sudah diberkati dengan pujian. Kita persiapkan pemberian kita untuk Tuhan. Saya mengalung-alungkan pendoa kita pada pendoa kolektif kita. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan di mana Engkau sudah memimpin kami dan kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi Engkau campur tangan Tuhan agar memimpin kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kami, dan pada saat ini kami akan memberikan Tuhan, pimpin kami Tuhan, kuduskan Tuhan agar berkat yang kami berikan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang penuh kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bekerja
Berdiri jemaat sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kembali kami memperhadapkan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini yang sudah hadir menyembah dan memuliakan Engkau. Sebentar Bapa kami tinggalkan tempat ini dan kami tahu umat-Mu akan menjalani minggu ini di dalam berbagai kegiatan. Dan kami juga sadar akan firman-Mu bahwa setiap hari kami berhadapan di 3 peperangan ini, yaitu berhadapan dengan roh-roh jahat, berhadapan dengan Tuhan keinginan daging kami, berhadapan Tuhan dengan berbagai-bagai pergumulan. Tapi Bapa Surgawi, kami terlalu berbahagia sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, karena bagi kami ada jaminan bahwa sebagaimana Tuhan kami adalah pemenang, maka kami sebagai anak-anak-Nya juga akan diikut sertakan oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, apapun peperangan yang umat menghadapi minggu ini, yang kami tahu Tuhan, melalui pemeliharaan, melalui pengembalaan Tuhan, maka mereka akan mengakhiri setiap peperangan itu dengan kemenangan gilang gemilang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk kesibukan kami dalam bulan ini, mempersiapkan acara kami yaitu ulang tahun gereja. Campur tangan segala persiapan kami, apa bentuknya Tuhan. Firman-Mu berkata, di luar daripada Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan persiapan umat-Mu. Sudah tentu Tuhan kami akan berkorban. Tapi kami dengar firman-Mu pagi hari ini, bahwa setiap pengorbanan kami, manusia tidak melihatnya, manusia tidak memujinya, tetapi ada mata yang siap memperhatikannya 24 jam, yaitu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, umat-Mu yang kepenatan, itu bagus. Karena itu satu pengorbanan bagi mereka. Umat-Mu Tuhan yang banyak berkorban yang mungkin kami tidak tahu, tapi hanya Dia dan Engkau. Maka Bapa Surgawi, umat-Mu tersebut juga sedang dalam perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan biar semua pun yang kami kerjakan, khususnya di dalam menyambut perayaan ulang tahun gereja ini, Bapak, kami lakukan di dalam kasih. Tidak ada pun yang berat bila kami lakukan di dalam kasih, karena kasih melampaui segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari jemaat yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada hari kedua. Dengan ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Nah, pengumuman kepada